semuanya datang ke Pak Judi, insya Allah menemukan solusinya. Apalagi masalah penyakit hati, wah beliau istilah paknya, beliau adalah jurunya, karena beliau selalu memakai insya Allah yang namanya zikran ya ilahi anta maksudi walidoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka fa lam anna. Itu yang dipakai beliau. Apalagi tadi ibu nembang sholawat yang artinya tahu tadi apa artinya nggak bu? Allahumma yasir lana gimana tadi? Yasir lana apa? Di umuran yasir lana yasir kula aturing gampang akan panjenengan na ingsun umurana ing piro-piro urusan ingsun. Jadi itu doa agar kita diberikan kemudahan segala sesuatunya, agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Maka di dunyana wa ukrona, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan agama maupun urusan yang lainnya. Makanya bu, kalau kita bersolawat, syukur-syukur kita paham artinya. Jadi tidak cuma sekedar nembang. Enggak jauh berbeda dengan tembangan ya, tembangannya Roma Irama. Banyak tembangannya Roma Irama yang penuh dengan nasihat gitu. Yang buta mata hatinya kan gitu mana gitu. Tapi kayaknya kalau mau ditulisin saya gak enak, jadi saya tahan. Baik, itu yang kedua, narasi yang kedua. Ingat, yaitu sesuatu yang sangat menyedihkan dan memilukan itu seorang perempuan yang enggan menutup auratnya kecuali ketika dikafankan. Yang ketiga, narasi yang ketiga adalah rajulun lam yasbik shadaqatan illa indama yakunu shadaqatun iyaniha ala ismi. Seorang laki-laki yang pelit, yang medit, yang butuh kasiran, yang tangannya selalu menggenggam, tidak mau mengeluarkan sedekah kecuali ketika dia sudah di alam kubur disedekahi oleh keluarganya atas nama dirinya. Makanya selagi kita masih ada kemampuan dan kekuatan, mari kita bersedekah sebelum kita disedekahi. Karena apa? Orang kalau sudah di alam kubur itu pengen dihidupkan walaupun sesaat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, jikalau Engkau menunda kematianku hanya sejenak atau hidupkanlah aku kembali sejenak, hanya aku ingin bersedekah. Mudah-mudahan Masjid Ar-Rahman ini secepatnya jauh lebih baik, jauh lebih nyaman untuk beribadah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini cukup narasi apa mau pengajian lebih halal nih? Ini udah berapa lama Pak? Hah? Baru 10 menit ya? Ini boleh nyampe jam 11? Insya Allah. Baik, karena kita memperingati atau mengadakan acara halal bihalal, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita harus halal bihalal? Ini memang bentuk produk Indonesia, yang mana halal bihalal ini dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah.
Memang kalau orang Arab sendiri itu tidak paham dengan lebih halal bihalal, walaupun dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi secara eksplisit ini dijelaskan secara tegas dan lugas di dalam Al-Quran. Karena halal bihalal diartikan saling maafkan, saling meminta maaf. Alhamdulillah. Nyuwun sewu. Aku kan jago bisit ya. Mbak ada macam kita dan jago maning. Nasi kita jago bisit lah. Main mandan kayak kiai. Karena saya itu dipanggil kiai kalau lagi pengajian doang. Kalau lagi nggak pengajian dipanggilnya Om Mas Pak. Ya terserah orang mau manggil apa. Saya nggak ada bangganya kalau dipanggil kiai. Di Bandung, di tempat di pengajian dimanapun Bogor, kalau lagi pengajian dipanggil kiai. Tapi kalau lagi ngobatin orang dipanggilnya Om, ini penyakit apa ya? Pak, ini penyakit apa ya? Jadi kiainya hilang gitu. Makanya saya itu punya pangkat derajat banyak di masyarakat. Kalau khususnya di perumahan Villa Mutiara, umumnya di Desa Wanajaya, saya itu punya pangkat, punya titel SPDIMA, bukan sarjana pendidikan Islam atau master agama, tapi spesialis pemandi mayat. Dan spesial, jadi nanti kalau siapapun yang mau praktek buat di kampanye ini saya kampanye dah. Udah ada yang siap bisa kampanye, tapi musuh bapak-bapak bukan ibu-ibu. Jadi makanya sebelum kita dikampanin, ayo kita mawas diri kita. Jangan sampai ketika kita dikampanin atau kita misalnya sekarang ini masih malas ke masjid. Saya ini punya pengalaman karena saya di bidang pengobatan juga, di bidang istilahnya dakwah juga. Sering mendapatkan bahasa dari bahasa orang yang ada di sekitar. Nanti saya ke masjidnya kalau sudah umur 40 tahun. Belum ada 40 tahun udah medodong. Ngerti medodong? Udah koin, bisa mati. Banyak. Ada juga tapi qadarullah Allah. Saya punya pasien seumur-umur nggak mau ke masjid karena beliau sakit yang berkepanjangan. Saya nasihatin masuk dikit demi sedikit. Akhirnya apa? Mendapatkan hidayah. Selama 3 bulan dia selalu ke masjid on time berjamaah. Beliau wafat husnul khotimah sambil tersenyum indahnya. Karena innamal amalu bi khawatimi. Sesungguhnya amal manusia yang menentukan adalah di akhir hayatnya. Maka hati-hati, jangan suka kita mencaci, jangan suka kita mencerca orang lain, apalagi yang belum dapat hidayah. Bisa jadi orang yang belum dapat hidayah, kemudian hari Allah kirimkan hidayah, sesampainya hidayah pada dirinya, dia kemudian dipanggil sama Allah. Tetapi kita yang sudah dapat hidayah dari kecil, setelah menghujat orang, setelah mencaci orang, jalan ke rumah, kerungkep, kesandung, mati. Kira-kira matinya su'ul khotimah was husnul khotimah. Mati syahid, hati-hati. Makanya dalam Al-Quran ini sebuah ilmu. Ini nanti saya mengkorelasikan dengan kitab hikam. Ada sebuah ayat yang menarik. Ini kalau saya udah kadung ngomong kadang-kadang udah nggak bisa selesai nih Pak. Kalau saya nggak di stop mungkin nggak selesai. Bisa berjam-jam. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Rabbik wa ma kana ata'u rabbika maqzura. Kullan insan bersendiri. Setiap individual, setiap personal orang itu mendapatkan jatah pertolongan
Allah, masing-masing sudah mendapatkan pemberian Allah. Min ata'i rabbik, semuanya sudah ada porsinya masing-masing, dan pemberian Allah tidak akan tertukar satu sama lain. Wa makana ata'u rabbika mahdur, tidak ada sedikit pun pemberian Allah itu tertukar. Dalam tafsir hikam atau dalam kitab hikam, yaitu yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Samarqand, ayat ini dijelaskan, lau syahidal abdu infiradallahi bihadil iqamati mana'u dzalika minal iftikar. Jikalau manusia menyaksikan apapun yang dilihat dengan mata kepalanya, bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini itu karena kehendak Allah, maka mana'u dzalika minal iftikar, hal itu akan mencegah dirinya daripada menghina orang lain, daripada meremehkan orang lain. Jangankan kepada orang yang baik-baik, kepada pelacur pun tidak akan menghinanya. Jangankan kepada orang yang ahli ibadah, kepada pemabuk pun dia tidak akan menghujatnya. Karena apa? Itu adalah sebuah kondisi yang Allah tentukan. Karena hidayah Allah itu yuridu mayyasha, Allah kehendaki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya saya awal mendirikan sebuah pengajian itu namanya Jipiko. Ini walaupun ada aparatur pemerintah saya terang-terangan. Namanya Jipiko. Ngaji, ngopi, ngerokok. Kenapa saya jadikan Jipiko? Ngajinya setengah 1 malam. Awal pengajian, yang ngaji itu semuanya pemabuk, bahkan banyak yang linting ganja, yang narkoba. Sedangkan saya sebenarnya takut bawa-bawa ditangkap. Tapi alhamdulillah dengan qadarullah Allah, yang tadinya pemabuk, yang tadinya penjudi, yang tadinya suka bermulan, suka dukun, Allah kirimkan hidayah. Bahkan ada yang sekarang jadi kiai. Bahkan ada santri saya pernah 4 kali membunuh. Masya Allah. Tapi ingat, orang yang seperti itu yang biasanya insan lebih indah. Lebih indah. Dulu saya jangan maaf, nih saya nggak nyindir siapapun. Ketika saya ngajarin orang yang pada pemabuk, yang tatonya dari ujung kepala hingga ujung kaki, ketika saya mulai ngaji, saya cuma isyarat dengan botol aqua, langsung ditutup semuanya. Nggak merokok, nggak makan, kecuali kalau dipersilakan, silakan minum. Itu etikanya, akhlaknya luar biasa. Zaman sekarang ini kiyonya lagi ceramah, kelempar, masya Allah. Itu nggak ada adab siapapun. Ini saya lagi nggak nyinggung siapapun. Sungguh, karena itu hak prerogatif masing-masing. Mau merokok mau apa? Mau saya merokok. Kalau mau kenceng-kencengan, saya 3 bungkus sehari. Tapi dengan adanya 3 bungkus jadi hafal 37 saya pikir. Sekarang saya nanya, yang pada merokok pada hafal Quran nggak di sini? Pak Erik, hafal Quran nggak Pak Erik? Saya yakin Pak Erik hafal Quran. Karena Pak Erik hafal kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama aja mengkhatamkan Al-Quran. Berarti Pak Erik hafal. Maaf saya kenal Pak Erik nih. Saya sebenarnya banyak di sini hafal. Cuma apa namanya tergantung kebiasaannya. Kalau Pak Sumarmo sering minta bekam sama saya, jadi saya kenal. Bahasanya pada baik kalau aku. Berganti Pak. Wis padang apa urung? Ya wis loh. Ngene jagongan Depro. Ya wis. Sekarang ke halal halal. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Nih, mau minta berapa hadis? 5, 10, 20, 30, 100 atau 500? 5.000 saya jabanin dah. Gitu. Kalau cuma dia disolihin, insya Allah tidak kepala. Gitu. Jadi mau minta berapa nih hadisnya? Minta satu aja kayaknya dijelasin. Kayaknya udah bet ya. Tinggal bagaimana kita mampu mengamalkan atau tidak ya. Ada sebuah hadis yang menarik tentang halal halal. Memang halal halal itu produk Indonesia.
pemirsa. Tapi kita dengarkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dari Imam Muslim apa Bukhari dulu nih? Katanya kan orang sekarang ini gaya-gaya. Ini hadisnya sahih atau dhaif atau maudhu? Saya ini mau bertanya nih. Mau yang dari Imam Muslim atau Imam Bukhari? Hah? Imam Muslim? Bukhari? Kayaknya Bukhari di sini dah. Benar kan baru Muslimnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man kanat lahu madlamatan li akhihi falyatahallal minhu qablu alla yakunu bilahi falyatahallal minhu min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu qabla ayakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya terhadap orang lain, baik yang mengarah kepada penghormatan orang lain atau segala sesuatu yang diperbuat yang merugikan orang lain, maka falyatahallalhu, maka hendaknya orang tersebut meminta halal atas perbuatan zalim. Kalau kita berbicara perbuatan zalim itu tidak mengenal strata sosial manusia, tidak mengenal jabatan apapun, tidak mengenal pangkat apapun, semuanya berpotensi melakukan kezaliman. Bahkan orang yang sudah menguasai ilmu agama sekalipun itu berpotensi melakukan kezaliman. Bahkan orang yang paham Al-Quran sekalipun itu bisa melakukan kezaliman. Yang saya mau tanyakan, ketika ada orang yang paham agama, paham Al-Quran, predikatnya di masyarakat namanya apa? Jangan saya ngomong. Statusnya sebagai apa? Ustadz, kiai. Berarti kiai bisa buat berkezaliman. Kalau kiai yang beneran pasti enggak. Saya nanya, tahu nggak Pak artinya kiai Pak? Jangan-jangan kita selama ini nyebut kiai tapi nggak paham arti kiai. Kiai itu berangkat dari dua kata yang dirangkai menjadi satu, yaitu dengan aslinya bahasa Arab. Kiai itu kata asalnya adalah ki ayati. Ki jadalah ayat ayati ayatku. Jadi orang yang pantas dipanggil kiai, mendapat gelar kiai adalah mereka orang-orang yang sudah mampu menjaga Al-Quran keseluruhannya. Tapi wong Jawa ngomong ki ayati angel, lambene celo, ilate kedan, kiai. Jadi kia keterusan dari ki ayat, kiai yang berasal dari ki ayati. Wa koyakini koyatan wa maukum wa wakin wadaka maukiyun ki jaga ayati ayatku. Jadi kalau yang sudah mulai dipanggil ustadz, kiai, hati-hati, jangan sampai jadi ustadz kiai arbitran. Ini zamannya sekarang ini nggak cuma nambah doang yang udah cuma ngaku di arbit. Orang aja udah mulai pada dikarbit. Ilmu agama pun udah mulai dikarbit. Baru paling hafal hadis satu aja belum jangan sanadnya udah berani nyalahin bid'ahnya orang. Itu zamannya udah zaman sekarang ini. Giliran dihadapin sama yang ribuan hafal hadis nggak mau ngomong. Aneh zaman sekarang ini. Karena udah zamannya karbit. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Jadi yang berpotensi berbuat dolim itu tidak cuma orang awam atau jelata. Ini Allah yang langsung berfirman, Allah yang langsung menyampaikan di
dalam surat Al-Fatir ayat 32. Ayo kita dengarkan bareng-bareng. Jangan-jangan kita bagian orang-orang yang zalim, yang kita sudah punya pangkat jabatan, bahkan kita sudah punya julukan kiai atau ustadz atau bahkan ketua RW sekalipun. Ayatnya mana? Ayo kita dengarkan bareng-bareng. Di dalam surat Al-Fatir atau surat Fatir, kalau yang bawa HP Android boleh dibuka. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi summa arosna, kemudian aku wariskan, aku titipkan kitab Al-Quran ini kepada summa arosna kitabal ladzina istafaina, kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi orang yang ketitipan Al-Quran itu hamba Allah yang spesial, hamba Allah yang pilihan. Kalau bahasa Cilacap, dulu saya ngomongnya di Cilacap, semua orasna mengkemuli marisakan sopo ingsun bisuan Alkitab ing Alkitab Al-Quran. Alladzina imong istofaina kang sampun milih sopo ingsun Gusti Allah min ibadina saking pira-pira kabulane Gusti Allah. Jadi orang yang Allah titipkan Al-Quran ini adalah orang yang istimewa di hadapan Allah, orang yang istimewa di hadapan Allah. Tapi sayangnya orang yang sudah dimuliakan oleh Allah menghinakan dirinya sendiri. Dengan apa dia menghinakan dirinya sendiri? Faminhum zalimun li nafsi. Mereka orang sebagian orang yang paham Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Zalimuna li nafsi. Mereka berzalim terhadap dirinya sendiri. Mereka melakukan kezaliman yang merugikan orang lain. Jadi gak jaminan, Pak. Walaupun udah punya predikat kiai sekalipun, ustadz sekalipun, tidak menutup kemungkinan membuat sesuatu yang meresahkan, membuat sesuatu yang bikin masyarakat itu bertengkar, sehingga tidak ada terjadinya baldatun thayyibatun atau qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan tercapainya masyarakat yang bermakrimat wajinawi lokatan kongkong harjo. Karena apa? Yang berbuat zalim kadang-kadang sudah memiliki kapasitas, bukan seorang ecek-ecek. Ini yang paling bahaya menurut Al-Quran. Kalau nggak percaya buku tafsir Al-Quran. Kalau mau dibukain, ayo. Makanya hati-hati. Jadi siapa yang harus menegakkan keadilan agar kezaliman terminimalisir, agar kezaliman itu bisa sirna dari hadapan kita? Karena bahayanya kezaliman kalau dibiarkan, kalau sesuai dengan ayat Allah, Allah bisa saja menurunkan mara bahaya. Allah bisa saja menurunkan gempa bumi hanya di sekitar itu. Allah bisa menurunkan puting beliung di tempat sekitar itu. Kalau kezaliman didiamkan, ini sesuai dengan ayat Allah. Hati-hati dengan sebuah kezaliman. Coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 45, apa bunyinya? Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya
khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin. Banyak sekali yang Allah binasakan penduduk wilayahnya. Banyak sekali yang Allah turunkan bencana di tempat itu. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan salahkan banyak kematian yang mendadak kalau di situ kedoliman didiamkan. Dolimun dari ahlakna wahya dolimatun, karena kedoliman dibiarkan. Fahya khawiyatun ala urusia, tembok-tembok rumah mereka roboh menimpa dirinya yang sedang tertidur lelap. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi skalanya kecil. Mungkin apa enggak, Pak? Mungkin enggak puting beliung itu bisa menimpa sekitar Masjid Ar-Rahman? Mungkin saja. Hati-hati dengan kezaliman kalau dibiarkan. Zalim itu apa? Wad'u syai'in ala ghairi mawdu'ihi al-muqtasib bih, adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sudah ditetapkan secara sah. Boleh lihat kitab apa dulu tentang kezaliman. Jangan sampai tukang tambal ban suruh nembok, ini gak pas. Itu sama aja zalim kepada dirinya sendiri. Jadi semuanya sudah ada takarannya masing-masing. Jangan kita melampaui batas. Jangan sampai dan kemudian tugas siapa untuk memusnahkan kezaliman ini? Ayo kita belajar Al-Quran. Buka silakan surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimanakum sana'an qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ini udah spesial banget ini. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang sering datang ke masjid, hei orang-orang yang sering mukanya kelihatan di masjid, hei orang-orang yang sering kelihatan mukanya di pengajian. Katanya kalau Al-Quran surat At-Taubah, saksikanlah orang yang sering ke masjid bahwa dia orang yang beriman. Benar gak? Kok pada turu kabeh ya? Ora. Turu. Kayaknya boleh baur nanti cangkemnya aur malah pada nanti mau ke priben sih ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kunu jadilah kalian semuanya qawwamina, orang yang menegakkan keadilan, orang yang menumpah kezaliman, orang yang membereskan kezaliman. Lillahi, tapi niatnya karena Allah. Syuhada, karena kita menjadi pengadil yang bisa mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan tuntunan. Kalau kita mengacu ayat ini, siapa yang paling pertama kali harus menegakkan keadilan? Siapa orang yang mendapatkan masuk surga mendapatkan jaminan? Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Jadi yang punya wewenang yang absah, yang sah untuk menegakkan keadilan, untuk membereskan kezaliman adalah orang-orang yang ditunjuk menjadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu berat, apalagi sekelasnya RW, ketua DKM, benarnya aja jadi omongan, benarnya aja jadi gosip, apalagi salahnya. Makanya jaminan dari Allah itu nggak baik-baik, surga langsung tak hisab. Mudah-mudahan Bapak
Saiful Ahmad atau Ahmad Saiful. Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang adil, yang sesuai dengan tuntunan Allah. Ingat, di dalam struktur kemasyarakatan ketua RW adalah tertinggi. Bahwasanya ketua DKM itu di bawah naungan ke RW. Tetapi ketua RW tidak boleh mengintervensi sepenuhnya apa yang sudah berjalan di DKM yang penuh dengan kemaslahatan. Kecuali kalau memang di dalamnya ada hiruk pikuk sesuatu yang tidak menyenangkan, itu baru andilnya ketua RW. Kenapa? Semua warga masyarakat harus diayomi. Enggak itu yang muslim, enggak itu yang nasrani, enggak itu yang berbeda agama. Itu di dalam masyarakat punya posisi yang sama. Bahkan sampai Rasulullah dalam sosial bermasyarakat menyampaikan man ada timian fakot adani, wa man adani menaruh maulahu atau makadahu. Barang siapa yang menyegani saudaranya sendiri yang berbeda agama, tetapi dia bukan sebagai musuh, kecuali yang beda agama yang bikin kerusuhan, yang bikin kerusakan, itu harus dimusnahkan, halal darahnya. Barang siapa yang menyakiti saudaranya yang berbeda agama, maka bukan termasuk umatku. Hati-hati. Ini posisi RW nih. Barang yang menyakiti maka bukan umatku. Barang siapa yang tidak diakui sebagai umatku, maka nerakalah tempatnya. Makanya posisi RW itu harus netral. Harus pandai-pandai membaca lingkungan agar lingkungan itu bisa tetap tentrem aja. Ini Pak RW asli ini kunci Pak RW. Nah, seragam yang ngerti lah bahasa aku lah. Kalau ngapa-ngapa sedikit kurang apa gimana? Apalagi namanya Bapak Saiful Ahmad ya. Saiful itu menunjukkan pejuang yang sangat gagah berani. Makanya banyak peninggalan pedang, dari pedang sahabat Ali, dari pedang Rasulullah, Zulfikar. Itu menunjukkan perjuangan. Makanya pantas kalau jadi RW namanya ada Saiful. Apalagi Ahmad lagi, orang yang terpuji. Ahmad itu isim tafdil, artinya puncak dari seorangnya, dari puncak dari segala puncak pujian. Jadi udah komplit itu Pak RW. Terpuji iya, gagah berani iya. Mudah-mudahan jadi RW seumur hidup. Gitu. Jadi insya Allah beliau berkah hidupnya. Apalagi Masya Allah beliau banyak yang mendoakan masyarakatnya. Kalau dia berdiri netral sebagai pendamai, segala sesuatu harus ada koridornya, segala sesuatu harus ada ketentuannya, tidak boleh main tabrak sana sini. Insya Allah jadi ketua RW yang barokah. Aku mah senengnya nyendiri kayak menet aku main ibunya. Ya. Ya urung rampung ngaji siji biangel banget ya. Ini jam berapa? Hah? Aku orang nggak apa-apa lah, nggak apa celah. Waduh, bisa jam 11. Mau cari munggahnya jam kira aku ya, jam 10 ya. Waduh, ya lebih batas sedikit ya. Ini amplopnya gede banget ini. Revisi apa lah? Kurang ngerti. Coba aku. Tenang aja dah. Jangan kasih tahu banget yakin. Dikenepin nanti sampai lagi bisa main macet cepet aku udah ngomong lah. 11. Hah? Jam 11. Jam 11 berarti berapa menit mani Pak? 12 menit mani enggak? Tapi jam 2 nikah pada beda. Nah, gua patang kulit telu kamu kira. Oh pada baik, berarti itu udah sedikit maning. Maaf, aku ada pengajian oleh sak bulan. Di sana bulannya ya kayak gini. Di situ ada hal yatahallal minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Maka wajib bagi orang yang pernah berbuat zalim meminta maaf, meminta halalnya
atas perbuatan zalim di dunia ini sebelum dinar dan dirham itu tidak ada gunanya. Berarti kalau dinar dan dirham nggak ada gunanya apa? Mati amat, mati. Makanya hati-hati kalau kita mau menjadi pendakwah yang lillahi ta'ala, kalau kita mau menjadi pejuang yang lillahi ta'ala, ya terlepas di situ ada pisau kita terima, tapi jangan jadikan sarana dakwah itu, sarana kemaslahatan umat itu sebagai sarana untuk mencari duit. Monggo. Silakan monggo. Jangan saya apunten nggih. Kalau taksi gitu. Gitu. Karena apa bahaya? Gitu. Karena kenapa? Seyogianya kita harus mengikuti dai-dai atau pendakwah yang benar-benar karena lillahi ta'ala. Sebagaimana ayat Allah di dalam surat Yasin, saya yakin hafal semuanya. Ini kalau saya lihat ada kayaknya muka-mukanya ahli yasinan dan tahlilan ini. Karena saya juga ahli yasinan sama tahlilan. Bukan berarti saya ini gini, saya bukan ahli tahlilan dan yasinan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u padha menurut dureni sira kabeh. Ikutilah kalian semuanya. Man terhadap orang la yas'alukum, yang dalam dakwahnya tidak memungut apapun, yang dalam dakwahnya tidak untuk mencari duit. Ajron, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa Nabi sukses dalam berdakwah? Karena beliau adalah orang yang paling kaya di Jazirah Arab setelah beliau menikah dengan istri yang bernama Khadijah. Sepertiga kekayaan Arab dimiliki beliau. Tapi kalau bahasa kita nestapaknya, ketika istri tercinta Khadijah meninggal dunia, mau buat hafalin aja enggak ada. Sampai-sampai malaikat Jibril turun untuk memberikan hafal. Ini loh asbabul wurud daripada sholawat atau di dalam hadisnya tentang li khamsatin utri biha haral waba ilhatimah al mustafa wa ya cerdas banget saya ini. Amin ya rabbal alamin. Itu asbabul wurudnya tentang bahwasanya Siti Khadijah itu tidak bisa dikafanin. Padahal apa? Kalau secara akal logika kita, beliau adalah orang terkaya. Jangankan buat ngapain, beli kafan satu negara aja kapan. Tapi kenyataannya pada umumnya, coba kita sekarang lihat dengan mata kepala. Berapa banyak yang punya profesi pendakwah terus jadi kaya raya? Saya jangan menyebut orang loh, karena kalau udah menyebut orang namanya udah gibah, ngerasani atau memfitnah. Kira-kira sekarang ini yang banyak dakwah agamanya Allah tambah kaya atau tambah melarat? Jujur, tambah kaya atau tambah melarat? Tambah sugih atau tambah melarat? Sugih. Orang melarat orang, hati-hati. Ya bukannya aku ngerti rekam belum melarat tambahan ya tambahan ya. Mungkin bagian aku. Tenang aja. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Qabla alla yakunu dirhamun wala dirhamun wa in kana amalan shalih ukhida biqadri madlamatihi. Jikalau orang itu yang berbuat dolim, orang yang soleh, tapi orang yang soleh, tapi tidak mau meminta maaf atas perbuatan dolimnya, maka kebaikan orang yang soleh itu diambil untuk diberikan kepada orang yang
zolimi. Tapi kalau riwayat Imam Muslim, lesa sama alaihi dinarun wala dirhamun. Kalau Imam Bukhari, qabla alla yakunu dirhamun wala dirhamun. Hampir sama, cuma beda artinya sama tapi beda kalimat. Gitu. Jadi, ayo kita menyadari kesalahan kita, kita menyadari kekeliruan kita menyadari perbuatan zalim kita. Jadikanlah lingkungan kita yang adem ayem tenteram. Jadikanlah lingkungan kita yang penuh dengan kedamaian, dengan kita saling memaafkan. Jangan sampai kezaliman itu dibiarkan, karena akan mengundang mara bahaya, kalau akan mengundang petaka, karena akan mengundang pandemi di dalam lingkungan kita. Tidak cuma sekedar pandemi dan lain sebagainya. Hati-hati dengan kezaliman. Tetapi kalau orang itu orang yang jahat atau orang yang ahli maksiat, dia tidak memiliki kebaikan, keburukannya ditambahi dengan seluruh keburukan orang yang dizalimi. Hati-hati Bu. Jadi jangan di akhirat itu kalau duit sudah nggak bisa ditransfer. Ingat nih, ini didengerin nih. Kalau di akhirat duit itu sudah nggak bisa ditransfer, tapi pahala itu bisa ditransfer. Itu bedanya akhirat dengan dunia. Makanya bagi orang yang sering dizalimin, bagi orang yang sering dicaci maki, bagi orang yang sering diremehkan, direndahkan, matur nuwun. Terima kasih terhadap orang yang meremehkan. Terima kasih terhadap orang yang menzaliminya. Makanya ya di sini maaf, orang yang paling banyak pahalanya kalau menurut saya Pak RW. Karena tiap hari maaf, mungkin saya yakin warganya ada yang ngomongin, lu kurang ajar Pak RW, sampah kayak gini aja ngurusin gak becus. Bener gak Pak RW? Berapa orang yang ngomongin, kira-kira lebaran datang gak Pak? Yang saya Pak RW, kira-kira datang gak Pak RW? Makanya jangan jadi bangga, jangan jadi RW. Karena apa? Mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah. Tegakkanlah keadilan. Allah Akbar. Ini dia RW kita luar biasa nanti. Jadi besok di surganya Allah panggil-panggillah Pak RW. Apalagi namanya Ahmad. Tafa'ulan bin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti masuk surga. Kita minta di jembatanin beliau. Kita bisa minta rambatan. Bahasa Pak Jaudi dan saya ikutin terus. Kita minta rambatan, pegangan dengan tangan Bapak RW, Bapak Saiful Ahmad. Besok Pak Saiful Ahmad, walaupun kita baru ketemu ya Pak, tolong besok kalau Bapak masuk surga duluan, saya jauh ketinggalan, mungkin masih dipanggang di neraka, tolong panggil nama saya. Juga mare, tanganmu tertarik ya. Insya Allah saya ditarik. Karena apa? Orang itu bisa menarik ke surganya Allah bagi orang-orang yang beriman walaupun amalnya kurang. Sama orang yang soleh yang ahli amal dan ikhlas. Kalau saya jabarin sekarang ini, kayaknya saya nggak selesai pengajian. Itu adanya di surat At-Tur ayat 21. Waduh, macam-macam banget. Makanya kalau pengen ngaji ilmu tafsir atau ilmu apa, bisa datang ke rumah. Saya nggak punya santri saya santri di jalan-jalan. Santri saya paling kalau saya datangi. Mungkin maaf, bukannya bahasa sombong. Kalau saya punya majelis yang gede, kalau saya punya tempat yang luas, mungkin ribuan santri saya. Tapi karena saya masih senang kelantang-kelantung seperti ini, saya belum siap untuk punya tempat. Sebenarnya bukan belum siap, nggak ada tempatnya sebenarnya. Doain mudah-mudahan saya dimudahkan rezekinya. Doain mudah-mudahan saya bisa mendirikan pesantren. Karena mbah-mbah saya itu punya pesantren semuanya. Masa putunya nggak punya pesantren kan maju. Itu tujuan. Wis disit ya, kesel aku. Keringetan yakin. Keringetan ngocok kabeh. Ya nembak jenengane wong kerja iki kudune mesti bayaran. Jarene agar bayarannya wong sing kerja, berikanlah upahnya sebelum keringatnya mengalir. Qabla ayajiba irqahu, sebelum keringatnya mengalir. Tapi saya menunggu dari Pak RW nggak dapat. Makanya nanti saya dapat spesial dari Pak RW.
Kalau yang dari arah masih inok nanti pasti udah ini bercanda. Saya minum dulu lah. Sudah. Yo, ya sudah. Walaupun hati saya udah rampung, ayo tutup lah, bisa kesel aku. Anggar sih penasaran yang esok undang maning, ya. Anggar orang gelem undang yang esok. Yang kepengen kelanjutannya kebetulan besok saya jadwal khotib di Masjid Baitur Rahman, saya telanjutin ini ilmu hadisnya di Masjid Baitur Rahman dekat SMA. Tapi kalau di jalan lihat saya pakai pakaian biasa, rawat-rawat, jangan heran ya Pak. Itulah kebiasaan saya. Saya pakaian rapi, pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju gamis hanya ketika mengisi pengajian dan sholat 5 waktu. Saya pakainya seperti itu. Artinya saya hanya menyesuaikan tempat aja. Masa ilok mau ngobatin orang kesurupan kita pakai sorban? Kamu tadi kira pemburu hantu? Gayanya kiai bukan? Kiai. Hati-hati Bu dengan saya Bu, karena saya ini SAG, sarjana alam gaib. Makanya bagi orang-orang yang macam-macam saya sentil dari jauh, udah kelep-kelep. Hati-hati dengan saya. Yuk kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Ini harusnya bukan saja doanya ya. Nah, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan warga perumahan Mustika Wanasari ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahan, warganya sehat-sehat. Oh, tetapi saya mau janji mau baca kitab habis doa apa? Baca kitab dulu bentar. Satu ini doang, satu hadis. Baca kitab dulu ya. Nah, baca kitab dulu satu hadis doang, tapi nggak saya jelasin, cuma artinya aja. Karena apa? Kalau amalan ini dilakukan, insya Allah keluarga kita dijauhkan dari penyakit yang sangat membahayakan. Insya Allah keluarga kita dijamin tidak akan, keturunan kita tidak akan ada yang terkena penyakit gila. Saya buka dulu, bukan saya gaya sopiai. Ini saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Halaman berapa ya? Muqaddimah ya? Tentang hadis. Ini halaman ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah bin Mas'ud man qara'a asra ayatin. Barang siapa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca 10 ayat min suratil Baqarah, saking surat Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang membaca 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah, maka di sini filailatin, pada waktu malam hari, lam yadkhul zalikal baita syaitan, maka tidak akan masuk pada malam hari itu setan. Setan itu sesuatu yang mampu menjauhkan diri daripada kita daripada ibadah kepada Allah. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi rutinitas, bisa jadi kesenangan. Itu setan. Kalau kita senang burung, tetapi burung itu mengecoh kita jauh daripada beribadah Allah, kita saking senangnya mengurusin burung, ada adzan, kita punya kesempatan gak datang, berarti burung itu setan. Kalau kita senang mobil baru, atau kita punya tunggangan yang baru, kemudian tunggangan itu mulai makan kita suci bersih, kita lakukan gosok-gosok sampai menghilang kinclong ting, tapi ada adzan, kita dengar, kita sehat, tidak datang ke masjid, maka mobil itu namanya setan. Maka setan sedang memetamorfosis berupa mobil. Maka lam yadkhul dzalikal baita syaitan, maka tidak akan masuk ke dalam rumah itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menjauhkan daripada hidayah Allah. Terus apa dilanjutkan? Tilkal lailati, pada malam itu. Kemudian dilanjutkan apa 10 ayat tersebut? Arba'un min awwaliha, 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Tapi mengenai 4 ayat ini ada kontroversi.
Ada yang mengatakan alif lam mim itu ayat pertama, ada yang mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin itu ayat 1. Maka untuk kehati-hatian sampai wa ulaika humul muflihun. 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Wa ayatani wa salasu wa ayatul kursi, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi yang seperti tirangnya tahdilan itu. Wa ayatun ibadaha, dan 2 ayat setelah ayat kursi, berarti ayat 255, 256, 257. Apa artinya ayat-ayatnya? La ikraha fid din qad tabayyana rusul minal ghaibi wa may yakfur ila akhir ayat. Terus wasalasu ayatin min akhariha, dan 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Berarti 4 ayat di awal, ayat kursi, dan ayat setelah surat Al-Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtum li anfusikum. Terus wa fi riwayatin lam yuqarribhu wala ahluhu syai'un. Jadi kalau ayat itu diistiqomahkan, tidak akan keburukan, tidak akan sesuatu yang membahayakan mendekati dirinya dan keluarganya. Jadi Allah menjamin keselamatan nih. Allah menjamin penyakit yang mungkin misterius. Apalagi sekarang ada penyakit misterius ya, yang kayak tipes katanya ya. Ini kalau kita pengen menjaga keluarga kita, amalkan ini nih. Gitu, amalkan ini. Gitu. Kemudian dilanjutkan lam yuqaribu wala ahluhu yauma idza wala syai'a yukrihu wala yaqra'na 'ala majnunin illa afaqah. Tidaklah 10 ayat itu dibacakan terhadap orang yang kesurupan, terhadap orang yang hilang ingatan, terhadap orang yang gila, kecuali Allah menyembuhkan. Kalau kita istiqomahkan, maka kalau kita istiqomahkan di dalam rumah kita, maka seluruh keluarga kita dijauhkan dari penyakit junun. Mati junun, gemblong, edan, ora waras, kentir, apa maning? Ya, kurang sesendok. Ya, jadi ayo kita jaga keluarga kita jaga handetolan kita jaga lingkungan kita, khususnya keluarga besar kita, agar kita memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara kita mengistiqomahkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang khususnya dijalankan di dalam rumah. 10 ayat ingat ya. Bukan angkat kemutan sugeng, insya Allah kemutan 10 ayat. Kayak sing bingung maca kitab nang masjid Ar-Rahman ibu. Insya Allah ingat. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ayo kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li ummati nabiyyina Muhammadin. Allahumma arham ummata nabiyyina Muhammadin. Allahumma astur ummata nabiyyina Muhammadin. Allahumma ajbur ummata nabiyyina Muhammadin. Allahumma 'afi ummata nabiyyina Muhammadin. Allahumma aslih ummata nabiyyina Muhammadin. Allahumma farrij ummata nabiyyina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mohon ikhlasnya saya baru teringat saudara kita Ustadz Sulaiman ya, yang Allah udah ambil terlebih dahulu.
Karena saya teringat beliau pernah datang ke rumah saya sebanyak 3 kali. Pernah sharing dengan saya, yang bahkan beliau sebelum 4 hari kalau nggak salah sebelum sakit, beliau datang ke rumah nganterin temannya untuk berobat ke saya. Ternyata beliau sakit sendiri sampai ketemu ajalnya. Kita doakan, kita kirimkan Fatihah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah, karena beliau adalah orang yang soleh, orang yang rajin ke masjid, orang yang alim. Ala hadiniyah walidina. Siapa namanya, siapa? Sulaiman siapa? Iya. Sulaiman doang. Ada hadirnya wali kulli niyatin shalihah wa hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibul wusul budul wa nafsun ila ruhi abdikal marhum Sulaiman bin fulan. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu waj'alil jannata maswahu wa mutaqallibahu syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Binatil qabul wa husnul ma'mul wal fudul wal ridha wal inayah wal ma'unah was sa'adah wa taufiqah wal hidayah wa afiyah wa karamah wa syafa'ah wa bil iman wal islam wa husnul khatimah indal maut wa husnul khatimah indal maut ala Sulaiman wa la hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul usul al budul al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya kurangnya, lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada